Ya, saya memang dalam kurun waktu yang cukup lama menjabat sebagai CEO secara formal. Ya, Ketika Pak Surya sudah meninggalkan secara formal harus meninggalkan posisinya secara struktural karena keterlibatan di politik, saya yang menggantikan. Kalau sekarang ya saya harus digantikan lagi lah ya, karena saya sudah di politik kan, gitu ya. Jadi jabatan formal, jabatan politik pada waktu itu memang diserah terimakan pada saya. Jadi saya menggantikan beliau sebagai Presiden Direktur Indicator. Ini ya, ya kalau Metro TV sudah sendiri ya, saya masuknya di ya, komisaris gitu. Jadi ya, memang mengikuti. Tapi satu hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan, eh, Pak Surya itu adalah orang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar seluas-luasnya. Dan salah satu yang menurut saya menjadi kunci adalah karena selama orang itu gini, kita harus membedakan antara orang melakukan kesalahan karena memang kejahatan hmm, atau memang karena kesalahan ini terjadi karena dia memang belum tahu, ya, tidak disengaja atau terpaksa terjadi kesalahan, tapi bukan karena dia jahat. ya, Ruang itu dibuka seluas-luasnya oleh Pak Surya, dan Pak Surya itu zaman dulu saya belum tahu Mas Bambang karena saya belum belum pelajari. ya, Kemudian kan tahun 2008 saya dapat ya, beasiswa juga dari Indias Indonesia ya, di MIT ya. Jadi ya, Pak Surya itu membuka ruang bagi kita semua yang ada di bawahnya, ya, ruang belajar sangat luas. ya, Proses untuk belajar, ruang pembelajaran. ya, Dan beliau itu membiarkan kita membentuk diri kita sendiri, ya, tentu dengan pengawasan karena ada sistem di situ ya. ya. Tetapi memberikan ruang bagi kita untuk melakukan banyak kreasi. Itu yang membuat saya, kalau dibilang saya ada di satu perusahaan nggak pindah-pindah, ya nggak benar juga. Saya ada Ya, di educator, habis itu saya ngurusin med, ya, habis itu ini gitu. Jadi ya, jadi jadi kaya begitu ya, ya. meskipun tetap ini. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Lestari Murdiat, SSMM, yang biasanya dipanggil Bu Reri. Oke. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih Ya, Mas ya, Bambang, salam sehat. ya. Bu Reri ini lahir di Surabaya 30 November 1967. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa mulai cerita dengan pengalaman dan kenangan yang kelihatannya tidak banyak orang tahu bahwa Ibu ternyata kuliah di arkeologi kalau nggak salah Bu, Betul, ya, betul, betul. di Fakultas Sastra UI, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Pelita Harapan. Silakan, Bu. Matur nuwun Mas Bambang, terima kasih kesempatannya. Jadi saya ini lahir di Surabaya, Ya, dibesarkan di Purwokerto, Jawa Tengah karena ayah saya adalah dokter kandungan kebetulan. ya, Kandungan zaman dulu Mas Bambang. ya. Yo lulus sebagai dokter kandungan di Indonesia nomor 100. Wah, Nah, nggak sengaja. Jadi kebetulan dokter kandung di waktu itu di Jawa Tengah hanya ada dokter kandungan di Solo, Semarang, ya, dan Purwokerto. ya, Yang di Purwokerto itu adalah warga, jadi separuh Belanda, separuh Chinese ya, jadi Chinese ya. Belanda, yang kemudian meninggal mendadak. Saat Hmm, itu ayah saya seharusnya
stationnya sudah ditunjuk di Bandung. Tapi yang harusnya masuk Purwokerto, dokternya yang memang sudah ditunjuk itu masih belum berada di posisi masih Kalimantan kalau nggak salah, belum bisa. Jadi harus segera masuk ke Purwokerto. Jatuh cintalah di situ. Oh, Ibu saya jatuh cinta, terus kemudian karena memang udahlah dan terus kemudian ya pas lah begitu akhirnya kami sekeluarga pindah tahun 71 awal pindah. Ayah udah lebih dulu pindah lalu menetap di situ. Saya menyelesaikan SD, SMP dan SMA. Kenapa di UI? Ibu saya itu alumnus UI. oh, Nah, orang tua zaman dulu yang namanya universitas, ngapunten itu yang ada di dalam kepalanya itu hanya ada UI, UGM, IPB, IPB, dan UNER. Di luar itu bukan universitas katanya. Jadi memang orientasinya selalu begitu. Jadi ibu saya itu alumni dari UI. Bahkan ketika menikah, posisi ibu saya waktu itu sekretaris rektor. Dua kali sekretaris rektor, pertama rektornya Pak Sumantri dan rektornya Pak Syarif Tayeb, dan kemudian salah satu orang yang juga mendapatkan grant di beberapa waktu itu harusnya berangkat ke ISW Center karena di Jurusan Muda ya, tapi memang sudah UI minded sekali. Dan sampai lulus tinggal di Wismarini, bahkan ketika bekerja di UI masih tinggal di Wismarini. Jadi itu ceritanya kok bisa ada anak Purwokerto ujuk-ujuk ke situ. Nah kemudian ketika saya kecil di rumah tuh udah biasa baca. Jadi kebetulan ibu saya kan memang senang membaca ya. Jadi majalah-majalah seperti Horizon. Mana di antara majalah-majalah beliau itu ada satu National Geography. oh, ya. Terus beliau bilang ke saya, kamu kalau mau suka itu kamu nanti ada dua sekolahnya. Satu antropologi, satu arkeologi. Kamu lebih suka yang mana? Saya ingat sekali. Kalau antropologi kamu bicara masih dengan suku, ya dia menjelaskan lah ya dengan bahasa dia ya. Saya senang kebetulan sama museum itu dari kecil. Jadi dari kecil di otak saya mau jadi arkeolog. Jadi arkeolog dan sekolahnya di UI. Nah, kebetulan di alumnus itu tuh punya Wismarini itu punya ikatan kekeluargaan deket lah gitu. Jadi setiap bulan tuh ketemu. Salah satu sahabat beliau, almarhum Tante Tuti itu adalah istrinya almarhum Profesor Mundarjito arkeolog. Oh. Jadi kalau main ke Jakarta, dikenalin, ayo ketemu sama Om Oti gitu, Pak Oti waktu itu, suaminya Tante Tuti, udah ngobrol-ngobrol. Jadi di otak ya sudah, pokoknya aku lulus nanti aku daftarnya di UI. Dan kebetulan saya bisa diterima di UI Fakultas Sastra jurusan arkeologi. Dulu masih sastra ya, sekarang ilmu budaya ya. Melalui jalur PMDK. Itu ceritanya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Sekolah arkeologi, tapi kemudian bekerja di grup media lah ya. Iya, nah gimana itu ceritanya? Nah itu ada ceritanya lagi. Jadi saya jadi arkeolog itu adalah memang harus sampai hari ini pun saya masih sangat cintai. Biasa kan? Bahkan saya waktu jadi mahasiswa senior itu mendapatkan juga grant dari Ford Foundation untuk ikut namanya Indonesian Field School of Archaeology. Jadi untuk mahasiswa senior dan arkeolog muda. Di otak ya pikirannya pasti saya harus jadi arkeolog dan kerja jadi arkeolog gitu. Jelek-jelek, gini nilainya juga nggak jelek-jelek amat. Gitu. Idealisme tinggi. Nah, waktu saya menyelesaikan kuliah, saya membuat sebuah skripsi. Jadi ketika saya sudah sekolah di arkeologi, saya itu melihat ada satu tempat di Purwokerto, ada kecamatan, ada desa namanya Batur Agung. Dan itu dikaitkan dengan legenda Kamandaka. Tapi waktu saya sudah sekolah, karena saya tahu ke tempat itu pertama kali ketika kan saya suka pramuka, Mas. Suka jalan-jalan ya, desa Batur Agung. Misalnya yang saya datangin itu Tunden Berundak. Jadi yang di
anggap sebagai sebuah petilasan itu adalah Punden Berundang. Jadi skripsi saya kemudian membuat sebuah penelitian, tapi pendekatannya metodologi. Bahwa saya ingin membuktikan penelitian pendahuluan bahwa ini adalah situs Punden Berundang. Tanya begitu. Nah, ya ini ngapunten sudah semuanya sudah almarhum ya, tapi ya barangkali waktu itu kekerasan kepala saya. Wah, ada almarhum Profesor Ayat Roy Haiti. Iya. Mang Ayat. Itu juga temannya ibu saya. Jadi ketika saya memajukan proposal ya buat seminar, mau menyampaikan Punden mengenai situs Batu Agung itu, kan dari metodologi. Mang Ayat bilang, si Purwokerto sama gue ya. Nah, ini juga pelajaran nih buat teman-teman. Kadang-kadang apa yang jadi pikiran kita juga tidak betul. Tapi waktu itu, Mang Ayat mengarahkan saya juga untuk memperluas dan kemudian melihat, karena begini, dan ini sebetulnya sangat menarik. Banyumas itu bukan Jawa, bukan Sunda. Itu adalah hipotesa, bukan hipotesa, itu menjadi salah satu hipotesa yang kemudian hipotesis dia yang kemudian dia akan angkat, dan antara lain penelusurannya melalui toponomi. Karena cerita Lutung Kasarung, Raden Kamandaka. Tapi namanya mahasiswa kan kokoh tuh. Sudah kokoh, sok tahu pula kan. Gue kan mau metodologi, ngapain lu suruh-suruh gue begini? Gitu. Itu betul-betul saya kokoh, dan saya akui itu kesalahan saya terbesar. Saya nggak melaksanakan, padahal dia pembimbing utama. Saya tidak lakukan itu. Saya betul-betul ansih mau membuktikan saja bahwa Punden itu adalah Punden Berundang. Saya tidak mau masuk sama sekali ke bahwa Banyumas sesungguhnya, dan ini sebetulnya sangat bisa diteliti sampai hari ini, itu merupakan satu wilayah yang sangat berbeda. Setelah tua lah ya, setelah banyak membaca baru saya ngeh gitu bahwa itu sangat penting studi itu. Saya nggak sentuh itu toponomi. Saya nggak banyak komunikasi sama beliau sebagai pembimbing utama. Saya lebih banyak komunikasi dengan pembimbing kan ada kedua sekarang. Saya lulus memang. Saya kan jelek-jelek gini nggak bodoh-bodoh amat begitu kan. Tetapi saya lulus hanya dengan nilai C+. Ada yang memberi, di situ saya terpukul sekali dan saya marah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Saya betul-betul terpukul dan marah sekali waktu itu. Kemarahan saya mau cerita juga. Jadi memang waktu itu saya barangkali melalui satu situasi. Ibu saya meninggal karena kanker. Jadi ketika saya masih SMP, almarhum ibu usianya masih 41, terkena kanker dan meninggal pada usia 51. Ketika ibu saya meninggal bersamaan dengan hari saya maju ujian sarjana, itu tahun 91. Tapi dalam proses ini, dalam proses saya menulis skripsi dan lain sebagainya ya, maju itu sebelum skripsi terakhir waktu itu seminar waktu ya, ada satu proses di mana kemudian ya ketika saya berantem sama Mang Ayat, ibu saya udah nggak ada. Jadi nggak ada juga ya yang senior menjelaskan dan mengatakan bahwa kekompahan saya itu sebetulnya nggak ada gunanya. Ketika saya lulus dengan nilai yang jadi pembimbing, jadi di total itu Mang Ayat hanya kasih nilai saya C. Karena dalam pandangan dia nggak meluluskan saya juga nggak mungkin. Tapi apa yang dia minta itu tidak masuk di dalam skripsi saya. Dan saya waktu itu berkeras bahwa nggak bisa, saya ini metodologi. Belum paham lah ya, biasa kan, pakai kacamata Buddha kan. Dan rasanya masa iya sih, masa nilai saya cuma B- gitu ya. Wah, tersinggung juga nih. Ngambek. Saya betul-betul waktu itu saya bilang, dan memang kan kita harus mengakui waktu itu ya, feudalisme di fakultas, kemudian senioritas gitu kan.
tempat untuk bekerja sebagai seorang arkeolog juga terbatas sekali. Ya. Hanya ada di Puslit, di Balar. Tapi barangkali ini saya selalu senior-senior saya, dosen-dosen saya kayak bilang kalau kamu nggak ada kejadian gitu kamu nggak jadi kayak sekarang rare. Ya mungkin gitu juga ya Pak ya. Mas ini jalan Tuhan. Jadi waktu itu saya benar-benar marah Ya. dan tahun 87 kebetulan saya magang di majalah Editor sebagai reporter atau sebagai stringer budaya. Satu-satunya yang deket ya pasti dunia jurnalistik dong, ya kan Mas Bamba. Jadi saya lulus itu 91 deh, jadi lupa 91, 93 saya menikah kok. Kemudian saya mulai bekerja dan karir saya memang di awal saya sempat bekerja di jadi mulai dengan event organizer yang waktu itu baru pertama kali di Indonesia, itu punyanya Ibu Evita Nursanti sama Pak Iqbal. Bu Evita sekarang sudah di DPR juga, mungkin Mama kenal ya dari bersama-sama di situ tidak lama memang karena kemudian saya kan memang merasa panggilannya dan saya dekat dengan media jurnalistik, jadi saya pernah magang di Editor. Nah kemudian Media Indonesia waktu itu membuat satu terobosan dengan menerbitkan section, jadi halaman khusus seminggu sekali dengan topik khusus. Waktu itu mereka sudah mulai dengan section real estate, berita real estate, dan ini mau membuka berita pariwisata. Membutuhkan orang karena ini sudah bukan lagi ansih. Ini kalau dulu kan garisnya tegas sekali antara advertorial dengan bisnis. Kalau sekarang udah mulai event sekarang media-media besar pun sudah tidak tabu lagi memasak, tapi tidak tanpa tulisan advertorial, tapi semua orang bisa tahu bahwa biasanya di box ya bahwa ini adalah built-in content gitu. Media Indonesia memperkenalkan yang namanya built-in content. Jadi membutuhkan orang yang di satu sisi bukan hanya bisa bertindak sebagai seorang sales iklan ya, tapi juga memahami jurnalistik dan kemudian bisa di section ini memahami bagaimana kemudian membuat agar tampilan built-in content ini layak baca lah kira-kira. Jadi bulan Februari 92 kemudian saya bergabung di Harian Media Indonesia. Kemudian kan berkembang hampir semua bisnis di grup itu. Iya. Dari yang pimpin. 30 tahun saya ini kemarin jadi saya 30 tahun loh akhirnya dengan Media Indonesia. Jadi saya 92 Februari, tapi karena waktu itu Royalindo masih ada, jadi perusahaannya Bu Evita ada beberapa big conference, jadi saya meminta supaya saya bisa ini dulu in transition, jadi saya mulai ikut membangun. Nah, kemudian saya di Media Indonesia, memang hanya di Media Indonesia, dalam perjalanannya saya masuk 92, 93, 94 itu sudah mulai ikuti, adalah tugas, karena Pak Surya kan sebetulnya sebelum dia membangun group company, bukan holding ya, karena awalnya memang group company, group management, itu kan berdiri sendiri. Beliau punya besar namanya Inducator. Saya dimintai tolong, jadi waktu itu penugasan untuk membantu mendevelop. Jadi waktu itu ada kan Inducator kebetulan melayani waktu itu masih mobil oil. Kalau sekarang ada Exxon Mobil di Aceh. Jadi saya diterjunkan di sana karena waktu itu mobil punya keinginan untuk membantu CSR belum seperti sekarang lah, mana mengangkat budaya Aceh dan lain sebagainya, dikawinkan dengan media. Saya di sana, mulai saya terlibat di catering. 94 kalau nggak salah, 95 ya, 1995. Lalu 97 saya mendapatkan assignment resmi. Masuk, kemudian mulai masuk di struktur, jadi kakinya dua, di Media Indonesia juga, di Inducator juga. Jadi saya ini, Mas Bambang, besar sejalan dengan berkembangnya Media Group. Kemudian Pak Surya akuisisi hotel, saya ikut masuk. Pak Surya bikin hotel, saya ikut masuk gitu. Ya
eh ya dari scratch lah, belajar betul-betul, masih tetap di media sampai kemudian akhirnya eh saya ikut di dalam proses restructuring pembentukan grup manajemen, terjadilah grup media, masuk di grup tapi masih memegang unit dan kemudian ya ikut kemudian mengembangkan business development sampai akhirnya mengikuti beliau di politik itu sih. Ya. Jadi kesimpulannya di kerajaan bisnis Pak Surya ini setelah Pak Surya orang keduanya Bu Reri gitu kira-kira. Ya, saya memang dalam kurun waktu yang cukup lama menjabat sebagai CEO secara formal. Ya. Ketika Pak Surya sudah meninggalkan secara formal harus meninggalkan posisinya secara struktural karena keterlibatan di politik, saya yang menggantikan. Kalau sekarang ya saya harus digantikan lagi lah ya karena saya sudah di politik. Ya. Jadi jabatan formal, jabatan politik pada waktu itu memang diserah terimakan pada saya. Jadi saya menggantikan beliau sebagai Presiden Direktur Indicator. Ini ya kalau Metro TV sudah sendiri ya, saya masuknya di komisaris gitu. Jadi memang mengikuti. Tapi satu hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan, Pak Surya itu adalah orang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar seluas-luasnya. Dan salah satu yang menurut saya menjadi kunci adalah karena selama orang itu gini, kita harus membedakan antara orang melakukan kesalahan karena memang kejahatan atau memang karena kesalahan ini terjadi karena dia memang belum tahu, tidak disengaja atau terpaksa terjadi kesalahan tapi bukan karena dia jahat. Ruang itu dibuka seluas-luasnya oleh Pak Surya dan Pak Surya itu zaman dulu saya belum tahu Mas Bambang karena saya belum pelajari. Kemudian kan tahun 2008 saya dapat beasiswa juga dari IDIAS Indonesia di MIT ya. Jadi Pak Surya itu membuka ruang bagi kita semua yang ada di bawahnya, ruang belajar sangat luas. Proses untuk belajar, ruang pembelajaran. Dan beliau itu membiarkan kita membentuk diri kita sendiri, tentu dengan pengawasan karena ada sistem di situ ya. Tetapi memberikan ruang bagi kita untuk melakukan banyak kreasi. Itu yang membuat saya, kalau dibilang saya ada di satu perusahaan, nggak pindah-pindah, ya nggak benar juga. Saya ada di Indicator, habis itu saya ngurusin Metro, habis itu ini gitu. Jadi kaya begitu ya, meskipun tetap ini. Nah ini yang kemudian menurut saya memang sangat memperkaya saya dan beliau selalu bilang salah itu kalau ada kesalahan itu udah ini uang sekolah saya bukan tanpa kesalahan, beberapa kali saya mengambil keputusan-keputusan yang salah dan fatal dan memiliki implikasi finansial bahkan. Bedanya beliau saya nggak dipecat. Dan bukan hanya saya yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Karena beliau tahu persis ini adalah bagian dari proses pembelajaran di mana juga beliau mengetahui langkah-langkahnya dan memang ini harus dilalui. Dia selalu bilang udah itu uang sekolah gitu. Nah, saya rasa ini yang saya tidak dapatkan di tempat lain. Itu kenapa kemudian saya bertahan sampai kemudian akhirnya ketika ya umur juga sudah tambah ya Mas Bambang, kan saya adalah orang yang mempercayai seorang leader, seorang pemimpin itu baru berhasil kalau dia mampu menciptakan leader-leader di bawahnya. Nah ini ditanamkan oleh Pak Surya. Jadi ya dari 2001 sampai 2019 jadi CEO kan kelamaan juga ya. Kalau memang ada sempat ketika 2011 berganti sebentar, tapi kemudian karena memang pada saat itu Pak Surya baru membangun Nasdem, jadi saya masuk Nasdem, jadi ada kawan-kawan Pak Surya membantu. Tetapi ketika sudah settle saya harus kembali lagi dan 2019 saya tinggalkan karena saya duduk di DPR. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Ibu mula-mula dari jurnalistik ya, walaupun sudah mendekati ke bisnis juga, kemudian terjun di bisnis lama sampai 30 tahun, sekarang masuk politik. Ketika di bisnis kelihatannya nyaman, artinya berkembang terus. Nah sekarang di politik seperti apa? Apakah merasa cocok juga? Sebetulnya kan gini, ini keputusan yang berat ya, apalagi ketika Pak Surya membuat partai dan saya ikut membangun Nasdem, itu kan
kepercayaan publik terhadap partai politik kan jelek sekali. Ya. Ya. Partai politik itu berada di titik nadir. Ya. Politisi itu udah deh, pokoknya profesi yang paling jelek, jorok, paling nggak bener dan segala-galanya. Betul-betul sebuah keputusan yang panjang ya. Ya. Meskipun tidak datang tiba-tiba, karena di 2011 saya sudah mulai aktif sebagai elit dari partai. Saya adalah majelis tinggi dari Partai Nasdem. Saya berada dan bertanggung jawab sebagai pemenangan juga, ketua pemenangan di Jawa Tengah pada waktu itu. Bahkan ketika Pilpres 2014 maupun 2009 saya juga terlibat aktif dalam pemenangan kandidat pada waktu itu Pak Jokowi JK dan kedua Jokowi Maruf. Jadi keterlibatan kalau Jawa Tengah Mas Ganjar waktu itu termasuk. Jadi keterlibatannya aktif. Jadi saya kalau di politiknya nggak tiba-tiba. Ya. Mungkin publik banyak yang nggak tahu, tapi kalau yang berdekatan dengan elit tahu karena saya sudah terlibat. Dan waktu saya kenal Mas Bambang kan juga zaman Pak Surya masih di Golkar. Iya. Tapi waktu itu orang lihatnya, oh ini si Reri orangnya Bang Surya gitu kan. Karena nggak ada, tidak duduk di partai. Jadi betul-betul saya dari timnya Pak Surya, tim pribadi ya, yang mendampingi beliau, membantu ketika beliau turun di konferensi Partai Golkar waktu itu. Jadi sebetulnya bukan barang baru. Tapi keputusan untuk turun itu memang sebuah keputusan besar. Yang pertama tentu satu perusahaan gitu juga kita sudah lihat kan makin sejalan dengan berkembangnya partai. Kita partai modern, organisasi juga organisasi modern, korporasi juga korporasi modern. Garis tegas itu harus ada. Karena saya yang menyatakan kepada Pak Surya bahwa kita sudah harus memulai. Jadi ketika Pak Surya sudah aktif di partai, maka Pak Surya tidak lagi duduk di struktur. Beliau menjadi chairman. Yang tentu didengar, ditanya, dan dimintai pendapat, tetapi secara legal bukan hanya pura-pura tidak ada di kertas, tidak ada nama, tapi masih menentukan segalanya, tidak, karena itu bukan tipenya Pak Surya. Waktu beliau memutuskan untuk betul-betul itu, saya juga ya rada takut-takut juga ya, wah ini kalau orang Jawa, saya harus mulai. Nah, begitu juga ini saya siapkan buat dan apalagi saya lihat anak-anak sekarang kan luar biasa. Satu lagi Mas Bambang. Dan saya ini kan, saya selalu bilang saya ini buta huruf tanda kutip. Saya orang budaya, saya orang sosial, saya ini nggak ngerti angka. Banyak yang berpikir saya ini orang finance. Banyak yang berpikir saya orang finance. Tapi karena saya tahu bahwa saya bukan orang finance, dan apalagi kemudian dunia finance dan apalagi korporasi itu juga makin complicated, tentu saya mempersiapkan dengan orang-orang yang mumpuni. Jadi anak-anak di media group itu, tim finance dan corporate finance dan corporate control tahu, karena mereka lebih takut dari saya. Karena kalau saya bilang kalian ya mesti brief saya dikasih tahu 10 kali, lupanya bisa 20 kali saya bilang. Karena itu bukan bidang saya, tapi saya minta betul mereka memberi saya dan supaya saya memahami, karena saya adalah orang yang sangat percaya kalau yang namanya qualified itu dia tahu apa yang dia tahu, tapi dia harus tahu apa yang dia nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu nggak boleh sok tahu. Sampai mati saya tidak akan ngerti yang namanya engineering finance, kemudian yang namanya restructuring kalau saya tidak punya corporate finance yang jago-jago. Itu bukan saya, gitu. Dan saya butuh mereka. Jadi mungkin di situ itu juga karena saya ketika memimpin selalu berpikiran bahwa saya yang namanya qualified itu ketika saya tahu persis apa yang saya tidak tahu dan saya bentuk tim yang kuat di tempat-tempat yang saya tidak tahu. Jadi saya nyaman. Nah itu mungkin tips juga ke depan. Saya manajer keuangan saya jagonya luar biasa. Pengganti saya sekarang adalah yang bersama-sama dengan saya besarkan, dia corporate finance yang luar biasa sekarang menjadi CEO. Tapi dia lebih takut daripada saya kalau lagi itu menyiapkan kali ini. Nah, saya kira itu antara lain yang mungkin membuat saya nyaman, Mas Bambang. Baik. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila.
kemudian di politik ya, mewakili Partai Nasdem di DPR RI, Nasdem dapat jabatan Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR. Nah, Bu Reri ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR. Ini kan pasti sebuah kepercayaan yang luar biasa dari partai. Bagaimana Ibu melihatnya ini? Jadi sebetulnya saya ingin mengajak kita melihat yang seperti saya sampaikan. Pak Surya itu memberikan ruang pembelajaran yang luar biasa. Bayangkan partai baru, Ya, baru mendapatkan kursi pimpinan, ya, wakil DPR-nya Rahmat Gobert, ya, wakil MPR-nya Lestari Murdiat. Dua-duanya kan new kid on the block, Pak. ya, Oke lah, kami memiliki jam terbang. Saya punya jam ya, terbang di korporasi. Pak Rahmat Gobel memiliki dengan beliau sendiri dengan kapasitasnya sebagai entrepreneur. Tapi di politik kan kita orang baru. ya, Saya selalu mengatakan kita berdua ini Kakak Rahmat, kita ini new kid on the block. ya, Digoblok-goblokin deh sama yang lain-lain, diketawa-ketawain kali sama yang lain-lain. Tapi lihatnya bukan itu. Disitulah keberanian Pak Surya dengan kepercayaan dan pikiran-pikirannya, karena memang Nasdem membangun partai modern. ya. Jadi gini, barangkali ini juga jadi pertanyaan orang. Biasanya orang dikasih kepercayaan duduk di pimpinan itu kan pasti sudah punya pengalaman sekian lama gitu kan. Nah ini kan ujuk-ujuk. Ya. Tapi memang ya begitulah Nasdem. Hari ini ketua fraksinya orang Timur, Ya. yang juga baru bergabung di 2019 yang lalu. Jadi memang inilah banyak sekali pikiran-pikiran Pak Surya yang tidak dimengerti. Tapi ini karena ini forumnya akademis ya. Ya. Jadi sebetulnya saya itu belajar manajemen by birth itu. Pak Surya adalah seorang manajer yang luar biasa dan seorang guru yang luar biasa karena memberikan ruang seluas-luasnya untuk kita belajar. Nah, keputusan Partai Nasdem menempatkan saya perempuan, Ya. satu-satunya wakil ketua perempuan yang barangkali mesti dilihat berbeda ya. Kan kadang-kadang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di partai juga ada garis-garis tertentu untuk mengambil posisi. Nah, pola berpikir sebuah korporasi itu yang ditanamkan di partai, dan itu juga yang ditugaskan kepada saya untuk kemudian bisa saya bawa dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua MPR di fraksi Partai Nasdem. Luar biasa. Tadi ya visi-visi Partai Nasdem tadi ya. Nah, Pak Surya juga orang yang memang jangkauannya itu jauh ke depan. Itu ketika mendukung Pilpres ya, mulai 2014, 2019. Nah, sekarang 2024 juga melakukan terobosan lagi yang membuat orang terkesima gitu ya. Kenapa lebih cepat? Ada yang kritik ini terlalu cepat, ada yang memuji inilah terobosan politik yang luar biasa sehingga mempercepat orang juga mengambil keputusan. Nah, kemudian di internal Nasdem ada informasi, saya tidak tahu benar atau enggak, banyak juga yang kecewa, yang mundur dan sebagainya. Nah, menurut Bu Reri seperti apa memahami kebijakan Nasdem ini? Kan ini kan jadi saya tidak akan membawa penjelasan ini kepada konteks politik, tapi karena ini forumnya UI, saya ingin menceritakan cara berpikir seorang Surya Paloh yang progresif, yang kemudian buat saya menjadi cara untuk melakukan pembelajaran. Jadi yang diajarkan kepada kami dan kepada saya, kita bicara manajemen ya. Kalau kita kembali bagaimana media Indonesia itu adalah koran pertama yang berwarna. Betul. Media Indonesia adalah koran pertama yang berani membeli mesin namanya Chromoman, sekarang udah nggak ada, Chromoman ditutup, sebagai mesin generasi pertama di dunia, dan yang ada di kantor kami Kedoya waktu itu adalah prototipe yang bisa mencetak langsung 100.000 1 jam dengan 32 halaman full color. Belum ada yang mikir waktu itu tahun 94. Lompatan-lompatan berpikir, cara-cara berpikir yang pada waktu itu, ya saya waktu itu belum duduk di jajaran teras ya, belum ngerti juga, ya cuma tahu-tahu aja, gemeter-gemeter juga direksinya. Itu kan investasi yang besar, tapi dirutnya kan masih Pak Surya sendiri. Tapi pikiran-pikiran visioner yang kemudian diajarkan bagaimana kita melihat ke depan, bagaimana kemudian tahun 93 saya hadir bersama Ibu Lestari Luhur, pemimpin perusahaan media Indonesia waktu itu, ada World Newspaper Association One conference, ada international conference di Wina. Salah satu yang dibahas adalah the dying of the newspaper, itu 93.
Pulang dari situ, kita duduk bersama Pak Surya. Waktu itu di situ wah, kita pada ketawa-ketawa, nggak kebayang itu tahun 93. Itu ada tidak terbayang berapa 93 ke 2020 Lemong tutup, surat kabar yang udah ratusan tahun pada tutup sama sekali tidak terbayang. Tapi Pak Surya sudah berpikir, ini harus ada cara yang dirubah. Orang membaca sudah tidak lagi seperti itu. Ya, kalau kita yang sama-sama latar belakangnya jurnalistik, itu kita kan diajarin saat 4H 1W 5W 1H gitu kan. Sekarang mana ada begitu-begitu. Tapi beliau udah bilang, oke, masuk di section deh, perpendek sekarang, bikin built-in content. Itu idenya beliau sendiri kan dari waktu saya masuk. Sampai kemudian beliau 98 melahirkan Metro TV yang waktu itu orang juga nggak ada yang mikir bikin TV berita. Dengan segala macam challenge-nya, dengan segala macam pikiran-pikirannya, dan sekarang ya mungkin kalau yang anak teman-teman alumni UI yang baru-baru ini nggak tahu ya, tahun 98 ini 98 usianya barangkali baru 4-5 tahun begitu. Ya ada yang namanya TV berita. Dan tidak hidup itu TV berita. Tapi beliau memerintahkan kepada kami, karena kita punya susunan, ini menjadi bagian yang bahwa pendidikan, bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan sangat percaya itu. Saya ingat sekali ketika saya tahun-tahun itu, Metro TV masih baru-barunya ya. Siapa yang mau pasang iklan di TV berita? Pak Bambang nggak ada. Ada jam mati. Jam mati itu jam 1 sampai jam 5 pagi. Kita dapat itu kan zaman itu ada yang direct marketing gitu loh. Pakai telepon segala. Ada yang mau ngeblok jam mati jam 1 sampai jam 5 pagi, 1 miliar 1 bulan. Nggak boleh pasang loh kita. Saya bilang, saya termasuk yang nangis-nangis. Aduh Bapak, ini jam 1 sampai jam 5 pagi nggak ada yang nonton, kita nggak punya iklan. Nggak. Lebih baik kamu kosongin gitu. Kenapa nggak boleh? Dia bilang, itu namanya pembodohan. Kalau di negara maju yang orangnya punya kapasitas finance, nggak apa-apa. Kalau itu kamu pasang terus orang lihat, beli. Apalah mulai dari Magicom sampai alat menguruskan badan gitu, semua dari direct begitu. Kamu berdosa loh. Dan betul-betul itu. Nah, visi-visi seperti itu pada saat itu saya nggak paham. Saya sebel aja. Ini bos bisanya cuma kasih target, tapi ketika ada jalan nggak mengerti. Nah, proses inilah yang kemudian saya pahami, sehingga setelah 30 tahun dengan beliau, kalau beliau mengeluarkan ide yang mungkin oleh sebagian orang dianggap aneh dan nyeleneh, atau tidak paham, saya paham. Termasuk juga keputusan-keputusan politik yang diambil, karena semuanya muaranya adalah muara bagaimana untuk bangsa ini. Percaya atau tidak percaya, ya itu masing-masing. Tapi kan Pak Bambang jawab, tapi ini saya ingin menjawab dari sisi bagaimana ya saya yakinlah ya teman-teman di UI ini juga kan banyak yang menjadi leader ya, dan harus kemudian memimpin di situasi yang kompleks. Jadi memanage situasi kompleks itulah sebetulnya kunci dari kami di Media Group, dan kunci juga sebetulnya dari Pak Surya ketika membawa partai ini pada posisi sampai sekarang. Budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya. Luar biasa. Nah, sekarang kembali ke UI. Ibu tadi mengatakan bahwa keluarga, orang tua menganggap perguruan tinggi itu ya UI gitu ya. Dan sampai sekarang memang perannya luar biasa. Saya wawancara banyak sekali buat lulusan UI. Mereka biasanya sangat percaya diri gitu ya. Kemudian lebih senang kerja kreatif daripada kerja-kerja yang mapan gitu ya. Nah, menurut Bu Reri seperti apa ini sinergi kolaborasi sesama alumni UI? Saya kebetulan diminta oleh Mas Arief
Ya. pada saat Mas Arief menjadi ketua ILUNI UI itu dari tahun berapa ya? Saya lupa ya. Mas Arief kan Andre sekarang Mas Didit. Jadi saya mulai bersinggungan dengan UI dan ILUNI UI di zaman kepemimpinan Mas Arief Hartono. Ya. Kan Mas Arief ini dulu ketua Menwa, teman main saya. Ya. Jadi ketika Mas Arief terpilih mengajak saya untuk aktif, nah memang karena saya sendiri banyak kesibukan, saya memang tidak aktif. Saya aktif tapi tidak artinya terbuka. Jadi saya lebih di kelompok yang kecil lah. Ya. Jadi di lebih kepada pekerjaan-pekerjaan waktu itu memang yang dititipkan kepada saya secara khusus adalah bagaimana membangun jejaring, kemudian bagaimana UI sudah, karena kan kita harus mengakui ya, ini sebetulnya satu otokritik juga yang saya sampaikan kepada para ketua selanjutnya. UI itu banyak sekali alumnusnya jadi. Kalau kita lihat dengan ikatan alumni yang lain, sedih loh, Bang. Ya. Yang lain itu spirit corps-nya tuh kuat. Ya. Terus selain itu mereka betul-betul organisasinya betul-betul kelihatan. Ini oh ya kebetulan aja si menteri ini dari UI, oh ya kebetulan aja Dirut ini dari UI, oh kebetulan aja si Reri dari UI. Tapi tidak ada satu gerakan yang kemudian menyatukan kita sebagai alumni UI. Kita bicara yang pragmatis dulu deh. Bagaimana kemudian ikatan alumni ini memberikan sesuatu buat para alumnisnya? Yang pragmatis ya, pragmatis kan tidak selamanya gitu. Dan kemudian bicara yang besar. Bagaimana UI kemudian mengambil peran pada perjalanan kehidupan berbangsa dan negara dengan kemudian terlibat secara aktif dan bisa meninggalkan legacy. Kita harus jujur Pak Bambang, kita tidak melakukan ini. Pada waktu yang lalu mungkin melakukan, sempat terjadi kekosongan, terutama setelah pasca reformasi. Nah, di kepengurusan Mas Arief saya terlibat, setelah Mas Arief Andre kebetulan saya juga ikut mendampingi dan termasuk sekarang Mas Didit tentu dalam kapabilitas dan kemampuan saya ya. Tapi saya ikut membantu mengawaki kawan-kawan Mas Cahyo di Jawa Tengah ini ketika tahun 2013 kalau nggak salah ya. Susah sekali mau bikin ILUNI UI cabang Jawa Tengah. Tapi karena saya banyak di Jawa Tengah, Arief titip dong gimana ya udah. Kemudian waktu itu ada Mas Ai dari yang dia bilang Mbak ini ada beberapa teman-teman di Jawa Tengah, lalu ketemu lah saya. Oh masih junior masih jauh lah di bawah saya ya, umurnya sangat jauh. Saya kumpulkan di kantor Metro TV waktu itu. Saya bilang ayo kita bikin, saya bisa, tapi kapasitas saya waktu itu agak sulit. Karena saya jelas-jelas adalah pengampu ketua pemenangan Partai Nasdem di Jawa Tengah. Terus habis itu saya terlibat sebagai bendahara di pemenangan Jokowi JK. Agak susah nanti kalau saya duduk dalam struktur ya meskipun tapi kalau di ILUNI UI-nya kan memang saya udah duduk dari dulu gitu. Jadi nggak ada urusannya. Tapi kemudian kawan-kawan inilah yang kemudian saya dampingi, kita bahkan ketemu pertama kalinya di kantor Metro TV di Jawa Tengah sampai dengan jadi ILUNI UI Jawa Tengah sekarang. Dan ini tantangan menurut saya, baru kemarin saya ngobrol sama Mas Didit bagaimana ILUNI di daerah ini bisa kemudian berkembang dan dengan program-program yang memang konkret didampingi oleh senior-senior yang kebetulan mungkin berasal dari daerah bukan hanya berasal dari daerah tapi memang mengampuni dari situ karena mungkin challenge-nya di situ. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Kobarkan semangat kita demi Ampera. Ya, mungkin apa karena tradisi kritis ya, sejak jadi mahasiswa UI itu kan kritis sekali ya. Setiap gerakan-gerakan politik besar itu kan mulainya dari UI. Apakah ini yang menyebabkan tradisi mengambil jarak ya, tidak terlalu dekat misalnya dengan pemerintah, dengan kayak gitu.
seperti apa kalau menurut Bu Tina? Jadi ketika 2014 itu kan sebetulnya kalau kita mau jujur polarisasi mulai terjadi kan perpecahan di 2014. Ya, Kita tidak bisa menutup mata bahwa di UI juga terjadi. ya, Tapi waktu itu semua pengurus bersama-sama bahwa kita ini harus membangun Iluni UI menjadi rumah bersama. ya, Dan kita menyepakati warna pelangi itu harus ada. ya, Kalau pelangi itu kan indah kan Mas? ya, 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 Semua warna ada. Sama seperti kita nonton orkes. ya, Ada orkestrasi di situ. ya, Dan kita melihat dalam perjalanan waktu, UI itu harus menjadi seperti sebuah orkestra yang besar. ya, Yang harus dipimpin oleh, ini kalau kita bilang Iluni ya, satu dirijen yang tahu kapan dia harus mengatur, kapan trombon bunyi, kapan diem, kapan piano bunyi, yang dengan karakteristik masing-masing. ya. Nah, menurut saya ini harus menjadi dasar dari kita semua alumni untuk mau membuka komunikasi, karena berat sekali. Saya ingat sekali zamannya Mas Arief itu sekat-sekat itu betul-betul sangat terjadi. Saya masuk tuh agak susah karena saya dianggap oh itu kelompoknya yang ini. Untung di Jawa Tengah teman-teman tidak begitu ya, masing-masing punya afiliasi politik sendiri-sendiri, tapi ya mungkin juga karena kita karakter ya masyarakat Jawa ya, jadi bisa lebih blend. Nah, menurut saya ke depan ini yang harus dipelihara, dan memang menurut saya ke depan tantangan kita kan masih jauh lebih banyak. Mas Bambang, anak saya nih alumni UI, lulus tahun 2000, jadi dia di wisuda pas sebelum COVID. Nggak ada tuh kebanggaannya kayak saya. Bangga nih jadi anak UI, nggak ada loh. Iya. Kok beda banget ya, kamu kok beda ya sama mama ya? Perasaan mama tuh dulu, apalagi eyang kamu almarhum, yang putri. Wah itu rasanya jaket kuning itu udah segala-galanya. Dia enggak loh Mas. Ternyata bukan hanya dia. Nah ini kan buat kita di sebagai alumni ya kita kan keluarga besar UI ya. Itu juga harus jadi catatan dan pikiran. Ini hanya tempat biasa untuk ikut sekolah aja. Selesai ya udah. Nah, inilah menurut saya yang saya sampaikan kepada para pengurus ini. Mungkin saya salah ya, ini hanya merepresentasi sedikit. Tapi saya ingin menyampaikan pemilihan ketua Iluni. Kalau nggak salah kemarin Mas Didit kasih tahu saya jumlah alumni UI itu sudah lebih dari 800.000. Saya mungkin salah, nanti bisa dikoreksi datanya. Yang ikut pemilihan ketua itu hanya nggak sampai puluhan ribu, 10 atau berapa. Itu kan menunjukkan yang lain nggak peduli dan nggak eksis. Coba kita bandingkan dengan bagaimana pemilihan di ikatan alumni yang lain. Iya. Jadi memang ada yang mengandalkan kekompakan ya. Tapi teman-teman alumni UI selalu juga mengatakan bahwa personal confidence itu besar sekali sehingga betul. merasa bisa jalan sendiri-sendiri. Merasa tidak perlu ikatan alumni. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Lestari Murdiat SSMM, Wakil Ketua MPR RI yang telah berbagi dengan berbagai pengalamannya. Mudah-mudahan ini memperkaya kita semua dan berbagai saran dan harapannya itu menjadi motivasi dan inspirasi kita semua, terutama kepada generasi muda. Sekali lagi terima kasih Bu Reri, sukses terus. Dan mungkin di sini Mas Bambang juga bisa nyambangi Iluni Jawa Tengah. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Dis Natalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif. Kisah sukses para pembelajar dari bankir,
politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa.